dikasih sehat, ya gunakan untuk taat. Jangan dikasih sehat malah maksiat. Apalagi dikasih sakit maksiat. Wa naudzubillah. Dikasih kaya, dikasih mampu sama Allah, ya gunakan nikmat itu untuk taqarrub kepada Allah. Jangan dikasih kaya, dikasih cukup, dikasih mampu, malah digunakan maksiat. Apalagi miskin, maksiat. Wah, ini terlalu banget itu. Udah miskin, maksiat. Yang kita dikasih cukup sama Allah, dikasih harta itu jangan digunakan maksiat, tapi gunakan untuk taat. Gunakan untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nikmatnya apa saja yang harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Semuanya, tak terkecuali Pak Bu, semuanya. Coba Allah berjanji kalau kita ini mau berusaha mensyukuri nikmat, janji Allah la azidannakum, maka pasti aku akan tambah. Tambah itu enggak harus jumlahnya. Tambah itu enggak harus jumlah. Misalkan kita bisa dikasih nikmat sama Allah, bisa melihat, maka syukuri nikmat yang Allah berikan ini. Untuk apa? Untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah, untuk hal-hal yang membuat Allah itu ridho, sehingga Allah akan tambah nikmat yang lain lagi. Misalkan kita sudah bisa melihat, kemudian nanti Allah kasih nikmat kita untuk melihat istri kita tambah solihah. Allah tambah nikmat yang ibu-ibu suaminya tambah baik, sehingga enak dipandang. Kita orang tua dikasih nikmat oleh Allah bisa melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah. Coba kita baru melihat pemandangan yang indah, misalkan pemandangan yang indah, kita datang ke kebun kebun sawit, terasa kebun kurma. Jadi saya tadi lihat-lihat sapi sama Pak Maksud di Astra. Bayangkan Mbah, bayangkan, Masya Allah, kayak di kebun kurma Mbah. Kalau lihat di atas kayak kebun kurma, lihat di bawah nggak ada kurmanya. Maksudnya kalau di kebun kurma itu bawahnya kan pasir, ini rumput. Oh, ini berarti bukan Madinah, ini Hayub ini. Astra. Nikmat ya kan? Melihat pegunungan, nikmat. Mata ini loh. Melihat pemandangan pegunungan, nikmat. Lautan, nikmat. Terus melihat sungai, nikmat. Indah, senang. Pulang melihat kelakuan anak kurang ajar. Lihat kelakuan anak susah diatur, anak seenaknya sendiri, anak kelakuannya sepokok macam-macam. Coba kita dikasih nikmat mata, kemudian melihat kelakuan anak yang kayak ini kayak apa perasaan kita? Kayak apa rasanya? Yang tadi nikmat melihat pemandangan yang indah udah nggak nikmat lagi. Melihat ini itu yang indah, nggak indah lagi. Yang ada, wah, sumpek lihat anak kayak gitu, jengkel, nggak enak hati. Lah, nikmat Allah yang berupa pandangan ini kita pengen. Ketika kita menggunakan nikmat mata, kita gunakan untuk memandang yang baik-baik. Harapan kita semoga Allah berikan kita apa? Nikmat mata ini lebih daripada nikmat yang sebelumnya. Apa itu? Ya tadi, diantaranya kita bisa melihat pasangan kita semakin baik. Kita bisa melihat anak-anak kita solih-solihah. Bapak ibu yang punya anak, coba melihat anak sampean adzan maghrib, dia nggak sabar cepet-cepet baru main bola di lapangan sana, pulang jam 6, tiba-tiba buru-buru mandi. Setelah mandi ditanya, kemana? Ke masjid Pak. Bu, Assalamualaikum. Seneng gak Bu? Tapi kayak gitu gak anaknya? Hah? Bingung jawab. Senang. Tapi kayak itu anaknya. Kayak itu gak Pak? Ya Allah, anak-anak sekarang main bola pulang jam setengah 6. Oh, pulang jam 6. Itu kalau setelah main bola ya makan,
makan, oh kakinya gini mak kakinya, wah, ya kan? Melihat anak makan kayak gitu aja kita udah nggak enak mata ini. Bapaknya udah rapi, pakai koko, pakai peci, udah wangi, pakai minyak wangi, mau berangkat ke masjid, lihat anaknya lagi makan kayak gitu baru main bola, disampaikan sama bapaknya, nak, ngomongnya pelan, nak, sholat nak. Bapak nggak ngelihat apa? Aku lagi enak-enak makan malah diajak sholat. Gimana Pak perasaan kita Pak? Ya Allah, mungkin saking seringnya jadi nggak terasa apa-apa. Itu kalau saya ya Allah, nggak kebayang ya kan? Alangkah sakitnya kita ini melihat, ini gara-gara kita melihat. Seandainya kita buta nggak melihat anak kita yang seperti itu nggak masalah. Ini gara-gara kita melihat anak yang seperti itu sakit, gara-gara melihat itu hati kita sakit. Akhirnya gara-gara melihat kayak gitu malam gak bisa tidur. Gara-gara melihat kayak gitu itu berhari-hari aku kepikiran. Tapi subhanallah, ketika melihat yang pertama tadi, ya Allah, anak ini cepet-cepet setelah dari lapangan makan cepet-cepet, setelah itu mandi, pakai baju koko, bapaknya aja belum siap. Bapaknya aja masih sibuk ngurusi sapi di belakang. Bapaknya masih sibuk, masih ngurusi mungkin apa di belakang. Ini anaknya sibuk, ditanya sama ibunya mau kemana nak? Mau ke masjid bu. Bapaknya nanya, nak mau kemana? Ke masjid pak, assalamualaikum. Masya Allah. Ini bapak ini mungkin langsung, ya Allah, anakku semangatnya sholat, masa aku masih kayak gini? Akhirnya bapaknya ketularan rajin nih nanti ke masjid. Jadi kita mata ini ketika kita ini gunakan untuk melihat yang baik-baik, maka nanti Allah akan tambah nikmat berupa apa? Melihat yang baik-baik di rumah kita. Kalau kita ini biasa melihat yang baik, maka Allah akan berikan yang baik-baik. Contohnya tadi kita melihat istri baik, melihat suami baik, melihat anak baik, melihat tetangga baik. Itu